Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur, terima kasih karena Tuhan baik dan Tuhan menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali hari ini kami bersyukur kesempatan Tuhan berikan, kami datang memuji, memuliakan nama-Mu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, juga interaksi di antara kami. Tolonglah agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat malam ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa bertemu kembali. Dan kesempatan ini ada tema yang diberikan kepada saya untuk kita bahas bersama. Jadi nanti saya juga berharap kita bisa interaksi. Mungkin ada yang ingin di-sharingkan, ingin diceritakan, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, temanya adalah empowered by God. Dikuatkan di dalam Tuhan. Kenapa kita butuh dikuatkan? Kenapa kita butuh kekuatan dari Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita? Ya, mari kita lihat sama-sama dulu. Pertanyaan pertama, kalau ditanya seperti ini, pernahkah kita merasa lelah, bosan, dan capek? Sering ya. Kalau ada yang gak pernah, malah saya mau belajar begitu ya. Itu. Banyak hal di dalam hidup itu rutin. Ada orang yang takut sama rutinitas, tapi sebenarnya coba kita bedakan ya, bahwa dalam hidup itu ada banyak hal yang memang rutin. Memang jadi masalah kalau itu jadi rutinitas, tidak bermakna. Bangun pagi rutin nggak? Rutin ya. Waktu bangun mungkin kalau orang ada anak di rumah mungkin harus menyiapkan ini dan itu. Kita bangun, kita mandi, kita sikat gigi, kita sarapan. Besoknya lagi begitu. Jadi jangan takut sama hal yang rutin. Tetapi takutlah kalau itu menjadi rutinitas yang tidak bermakna atau tidak berarti. Nah, saya ingin mengajak kita melihat sebenarnya apa kuncinya kita bisa mengalami kekuatan dari Tuhan di tengah rutinitas kita. Karena kayaknya sekarang bukan cuma anak-anak yang merasa butuh healing ya, mama-mama juga ya. Gitu ya. Aduh capek ini, aduh bosen ini ya, butuh healing. Saya kadang-kadang saya pikir saya banyak layani anak muda begitu ya. Jadi kalau tanya gitu ya, aduh kak kita butuh healing. Lalu saya tanya, kamu sakit apa? Nggak tahu kak. Coba kalau kita ke dokter, lalu kita bilang, dokter tolong sembuhkan saya. Healing itu kan minta disembuhkan. Sakit apa? Nggak tahu. Pasti dokternya bingung. Dan ya itulah ya, ketika kita nggak pernah tahu sakitnya apa, maka jangan mikir obatnya atau penyembuhannya. Maka kita harus bisa di dalam rutinitas. Memang kalau dikatakan ibu itu yang paling capek di rumah ya. Ya saya menghayati lah itu ya. Di tengah-tengah pasti banyak hal. Ibu-ibu itu ya mungkin ini gambarnya pas perempuan ya. Jadi aduh kayaknya ini kalau baterai ini ya udah begitu. Tapi bagaimana mendapatkan kekuatan di tengah rutinitas yang begitu rupa, sehingga di mana healing kita? Nah ini yang nanti kita akan lihat. Jawabannya, healing kita tuh gimana sih caranya bagi kita sekalian. Jadi jangan sampai juga ya ke Indomaret sudah merasa healing ya. Oh ke Indomaret ibu udah ada. Gitu ya. Kenapa Indomaret itu tempat yang bagus buat healing gitu katanya? Karena cerah begitu ya.
Jadi itu juga menarik ya, lihat lampu itu memberikan nuansa suasana hati juga ada di situ. Kenapa kita kalau ke mall langsung begitu masuk mall itu rasanya nyaman? Sama nggak dengan masuk gereja? Mall nanti ada lagu-lagu syahdu di belakang gitu ya. Jadi terus dingin, adem gitu ya. Kalau kita GBB Kelapa Gading sih dinginnya udah dapet ya. Kalau mau coba pindah itu karena nggak kuat di bawah AC begitu ya. Tapi ya, mari kita lihat bahwa ada suasana yang harusnya kita sama-sama bangun begitu ya. Nah, ada satu bagian firman Tuhan di dalam Yesaya yang bicara soal kekuatan ya. Nah, kita coba lihat sama-sama ayat 25 sampai 31. Saya sudah tulis ayatnya di depan. Mari ibu-ibu kita baca bergantian ya. Saya baca 25, ibu-ibu sekalian baca 26, kita bergantian sampai ayat 31. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan. Nah, ini tema kita ya. He empowered. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersanjung. Kita baca sama-sama ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi indah ya. Berlari tidak lesu, berjalan tidak lelah. Wah, kalau bisa ada hidup kayak begini enak banget begitu ya. Nah, kita akan coba lihat sama-sama. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, setiap ayat di Alkitab itu ada cerita di belakangnya, ada konteks namanya. Nah, ini konteksnya apa? Kita masih ingat bangsa Israel itu dibuang Tuhan dari Yerusalem, mereka dibuang 1000 mil ke tanah Babel. Di Babel mereka tinggal di sana berapa lama dibuang? 70 tahun. Jadi ceritanya ini adalah firman Tuhan yang datang setelah mereka di pembuangan. Jadi waktu itu mereka berpikir begini, dibuang sama Tuhan, mereka berpikirnya paling gak lama, nanti juga pulang lagi ke Yerusalem. Tetapi ternyata Tuhan bilang kamu bakal tinggal lama di sini. Berapa lama? 70 tahun. Jadi di tengah-tengah situasi seperti itu, umat Allah mulai berpikir begini. Tuhan sudah lupa janjinya sama kami. Mana mau pulang? Nggak pulang-pulang itu. Mungkin juga hidup di pembuangan sudah begitu rutin. Kemarin tidak pulang ke Yerusalem, besok juga paling nggak pulang, bulan depan nggak pulang, tahun depan nggak pulang. Jadi sudah begitu rutin. Saya cek latar belakangnya, ternyata ini kira-kira di tahun ke-50. Ini ayatnya disampaikan Tuhan bicara sama mereka di tahun ke-50, ketika mereka di dalam pembuangan. Mungkin mereka sudah lelah, udah tidak berani lagi bermimpi. Mau pulang, dari dulu juga tunggu-tunggu gak pulang-pulang. Jadi ini sudah hidup di dalam kerutinan yang membosankan, yang seolah-olah tidak ada lagi harapan. Di tengah situasi itulah firman Tuhan ini datang sama mereka, ya. Nah, makanya saya jadi berpikir gini. Apakah Tuhan lagi marah? Karena Tuhan bilang begini, dengan siapa kamu bandingkan aku? Apakah Tuhan lagi marah waktu ngomong begitu di ayat berapa tadi? Ayat 25 kan?
Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Dianya kecil ya. Ini Allah-Allah lain, berhala-berhala. Kamu mau samakan aku dengan siapa? Jadi saya lagi berpikir, ibu-ibu lebih setuju, ini Tuhan lagi marah-marah sama Israel yang kehilangan harapan, atau Tuhan lagi justru bicara, ayo dengan siapa kamu mau bandingkan aku? Apakah ini pesannya lebih penggembalaan, itu namanya pastoral, ataukah pesannya adalah pesan penghakiman? Dengan siapa kamu mau samakan aku? Saya pikir kalau orang lagi capek, orang lagi lelah, saya sih yakin Tuhan tahu ya pergumulan kita ya. Maka ayat ini saya lebih baca secara pastoral ketimbang judgmental. Tuhan tidak, udah kita jatuh, udah capek tiap hari urus suami, urus anak gitu ya. Kalau kadang-kadang bilang, iya suamiku tuh udah kayak anak besar aja di rumah juga mesti diurus begitu ya. Udah capek, di tengah-tengah capeknya begitu dapat firman kayak gini, dengan siapa kamu bandingkan aku? Tambah capek. Makanya saya melihatnya justru pesan ini adalah pesan pastoral, not judgmental. Ingat Tuhan tahu pergumulan kita. Ingat Tuhan tahu apa yang jadi keluh kesah kita. Di tengah-tengah situasi seperti itu, mungkin nadanya seperti tadi. Kamu mau bandingkan aku sama siapa? Atau Tuhan kayaknya mau bilang begini, kamu mau cari pertolongan ke siapa lagi? Tentu di dalamnya ada juga rasa kecewa ya. Kok Israel cari Tuhan-Tuhan yang lain di pembuangan? Tetapi saya yakin di saat yang sama Tuhan seperti bertanya, kamu gak kenal aku? Sudah lama kan? Saya sudah sama kamu sekian lama. Tapi memang ya 50 tahun bisa membuat mereka rasa, mana Tuhan? Tapi di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan tidak menghakimi, tetapi justru memberikan penghiburan. Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan. Sederhana sebenarnya. Coba kita baca sama-sama sebelah kanan ya. 1, 2 ya. Bagian ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah lelah atau lupa terhadap umatnya, meski mungkin mereka merasa sebaliknya. Jadi disinilah Tuhan firman-Nya datang. Coba ibu-ibu baca lagi ya. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Lalu Tuhan gak pakai PowerPoint ya, langsung lihat ke langit. Itu PowerPoint-nya Tuhan. Arahkan matamu ke langit. Siapa yang ciptakan semua bintang itu? Siapa yang menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama? Bayangkan bintang aja begitu banyak. Tuhan mau bilang, saya kenal namanya satu per satu. Satu pun tidak ada yang tak hadir. Oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Ini jadi penghiburan seharusnya bagi kita ya. Lift up your eyes and look to the heavens. Who created all this? Tuhan, God. Ini semua tadi yang dalam bahasa Inggris. Lalu apa lagi yang Tuhan mau bilang? Tuhan bilang begini, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari hadapan Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Mana Tuhan? Tuhan udah tutup mata kayaknya sama kami ini. Udah 50 tahun juga gak balik-balik. Lihat lagi. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Yesaya mau menegaskan dalam ayat ini ya, bahwa Tuhan yang merawat bintang, setiap bintang, juga akan membaharui mereka yang menaruh harapan padanya. Ini adalah dorongan untuk tetap mempercayai Tuhan, bahkan dalam situasi yang penuh tantangan dan kekecewaan. Masalah kita kadang-kadang kalau kata anak sekarang masalah POV ya, point of view. Setiap cerita ada 2 point of view. Waktu kita bilang mana Tuhan, mana Tuhan, sebenarnya siapa yang sembunyi? Tuhan kan maha hadir, maha tahu. Jangan-jangan kita yang lagi ngumpet. Saya mau coba main sulap ya.
Dalam hitungan ketiga, saya akan bikin semua ibu-ibu hilang. Siap? Yang datang sama temennya pegang baik-baik. Dalam hitungan ketiga, semua hilang ya. Siap ya? 1. Enggak usah tegang. 2, 3, semua hilang. Ini kalau kata anak-anak sekarang jokes bapak-bapak ya. Semua hilang. Jangan heran ketika permasalahan hidup begitu besar lalu kita taruh dekat dengan hidup kita. Jangan heran kita tanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Karena kita begitu fokus sama pergumulan hidup. Tuhan ada? Ada. Tapi pergumulan hidup mungkin begitu menutupi pandangan kita untuk melihat di mana Tuhan. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan yang besar, masalah ada? Ada ya, jangan bilang gak ada ya. Masalah ada, tapi kecil. Ini kan masalah POV. Masalah cara pandang kita. Aduh anak saya, aduh susah sekali. Saya barusan ketemu satu leader gitu ya. Lalu kemudian dia ajak saya ngobrol, ajak makan siang begitu ya. Itu saya kaget juga ya si om ini, karena dia udah usianya hampir 70 begitu ya. Tapi dia itu energik banget. Lalu selalu bilang, saya itu Alex, saya ini pemimpin ABC. Without ABC. Apa itu? Without arguing, without blaming A, arguing, without B, blaming, and without C, complaining. Mungkin gara-gara dia ngomong sama saya, setiap kali dia kasih ide, aduh susah pak, gitu ya. Jangan bilang susah dulu. You have to be a leader without arguing, without blaming, without complaining. Iya bang, gitu ya. Kadang saya merasa dalam hidup itu kita begitu juga ya, begitu dapat pergumulan, dapat masalah. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Susah kayaknya Tuhan. Aduh, kayaknya sulit. Aduh, bukan cuma sulit, itu bahasa Inggrisnya sulit. Saking susahnya. Tapi begitu kita lihat Tuhan, Tuhan mau bilang aku tetap ada loh. Aku tidak meninggalkan kamu. Jadi ini masalahnya kalau kita tidak lagi melihat Tuhan, bukannya Tuhan menghilang. Jangan-jangan ada yang sedang menutupi pergumulan kita. Mungkin masalah di keluarga besar, masalah dengan mertua, masalah dengan menantu, masalah dengan suami, masalah dengan anak, masalah dengan orang di sekitar kita. Nah ini pergumulan-pergumulan yang harusnya kita tetap mempercayai Tuhan. Bahkan dalam situasi yang penuh tantangan. Nah di titik inilah kita lihat ya ayat 29. Tuhan sendiri akan kasih kekuatan. Jadi jangan juga cari kemana-mana lagi. Healing kalau tidak pergi ke tempat yang tepat, tidak dapat suasana yang tepat, bahkan healingnya bisa menimbulkan sakit baru. Begitu ya. Healing ikut orang semua, jalan kemana, taunya ngutang ya. Wah, jalan kemana, pinjol. Aduh, ini sudah banyak juga masuk ke hamba-hamba Tuhan ya. Kami ini harus jaga diri juga gitu ya. Kadang-kadang pinjol itu ada satu teman akhirnya ya kita harus selesaikan dari pelayanan. Kenapa pinjol? Kalau itu pinjol kan satu itu pinjol berapa? Paling 1 juta 2 juta kan kalau minjem ya, nggak banyak amat lah ya. Tapi kaget kenapa dia terperangkap gitu ya. Waktu tanya gitu, kamu kenapa bisa terperangkap sampai 35 juta gitu? Iya pak, saya pakai pinjolnya lah. Pinjol satu paling berapa? Iya, saya pakai 15 pinjol. Itu udah jadi habit. Jadi begitu ini mesti dibayar, dia buka yang baru. Kan modalnya cuma foto lalu taruh KTP gitu ya. Buka sini, sana tagih bunga. Sini tagih, buka lagi sampai akhirnya sekian puluh juta ditolong pun udah gak bisa. Karena ternyata juga mentalnya sudah rusak. Cari uang cara cepat. Jadi kadang-kadang saya pikir, jadi itu waktu ditanya uangnya buat apa? Nah, ini laki-laki ya, dia bilang saya tidak rela kalau istri saya minta lalu saya nggak punya uang. Loh, nggak ngomong sama istrimu jangan minta banyak-banyak kan? Ya tapi ini dia jaga dia punya pride. Sehingga ya buat laki-laki pokoknya dia minta apa saja saya akan penuhi, padahal harus pinjam. Jadi ini ngeri.
Jadi hati-hati. Kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Maka perhatikan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ada dua golongan yang biasanya kita anggap kuat ya, anak muda, orang muda, dan teruna. Tapi bayangkan, kalau yang kuat bisa jadi lelah, lesu, teruna bisa jatuh tersandung. Kenapa? Kenapa bisa sampai begini, baterainya sampai udah mau habis begitu ya? Karena mereka tidak bergantung sama Tuhan. Kadang-kadang kalau kita punya segala hal, gaji cukup-cukup aja, rumah ada, keluarga baik-baik aja. Jadi hati-hati juga. Kadang-kadang kondisi kita yang rasanya baik-baik saja, kita lupa bergantung sama Tuhan. Jadi jangan pikir ini ayat cuma buat yang miskin-miskin. Ayat ini cuma buat orang-orang yang susah. Orang yang kuat seperti teruna tadi, seperti orang-orang muda. Tapi kalau dia tidak bersandar kepada Tuhan, sama. Maka ingat, Dia memberi kekuatan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan menguatkan kita? Beberapa kali kita mintanya gini ya, Tuhan berikan aku jalan keluar. Lalu kemudian kayaknya kita lebih eskapis namanya ya. Jadi keluar dari masalah. Apakah selamanya begitu? Itu cara-cara yang saya pikir seolah-olah begini ya. Misalnya saya punya pinjaman banyak. Ya sudah, berarti rasanya gini. Kalau saya dapat uang untuk lunasin pinjaman, masalah saya selesai. Itukah cara Tuhan menolong? Kadang-kadang Tuhan tolong begitu. Tapi banyak kali dalam pengalaman saya rasa tidak demikian. Kita minta Tuhan hentikan badai. Tuhan gak hentikan badai kehidupan. Jadi akhirnya begini, kalau dalam rutin itu bikin kita capek, bikin kita lelah, bosan, apakah jalan keluarnya stop hal yang rutin? Besok jangan bangun, tidur aja sampai jam 12. Nanti suami masak sendiri. Jadi saya lagi berpikir ya, jalan keluar yang Tuhan kasih ternyata beda dengan yang kita bayangkan. Kadang-kadang kita pikir kalau saya masalahnya ini, kalau Tuhan ambil masalahnya kan selesai. Tuhan, saya mulai ada gejala cancer. Ya sudah kan, kalau Tuhan angkat cancernya selesai kan? Maunya begitu, tapi Tuhan nggak begitu menguatkan kita. Apa artinya kuat dalam Tuhan? Disinilah kita mendefinisikan ulang what is empowered by God. Dikuatkan Tuhan bukan berarti Tuhan melenyapkan semua masalah. Karena dalam banyak hal bukan begitu cara Tuhan. Tapi Tuhan cuma mau bilang begini, tetap dalam rutinitasmu, alami kuasaku dalam rutinitasmu. Kadang-kadang Tuhan tidak tenangkan badai di luar sana. Tuhan, kenapa ini begitu rupa? Sakit bertubi-tubi di keluarga, mengalami ini itu. Kenapa Tuhan tidak hentikan itu? Ternyata Tuhan tidak tenangkan badainya. Tuhan lagi tenangkan hati kita, yang ternyata dalam badai itu sudah mulai gak percaya sama Dia. Kita mulai ragu. Katanya Tuhan baik. Benar gak sih Dia baik sama kita? Yang Tuhan selesaikan seringkali bukan pergumulan di sekitar kita saja. Dia lagi selesaikan pergumulan hati kita yang sudah mulai hilang harapan sama Dia. Saya beberapa kali dulu ada kebaktian. Kalau anak-anak mau ujian nasional, itu undang Pak Alex kebaktian. Saya pergi ke sekolah ini kebaktian persiapan ujian nasional ya. Terus kemudian saya tanya sama mereka. Ini saya mau coba tanya juga ya. Coba kita pikir. Lalu saya tanya begini, kalau kalian lulus ujian nasional Tuhan baik? Semua jawab apa? Baik. Kalau kalian tidak lulus ujian nasional Tuhan baik? Jadi Tuhan itu jadi baik karena apa yang kita alami baik, Dia jadi baik. Kalau yang kita alami nggak baik, Dia tetap baik. Kalau ternyata kita marah-marah, Tuhan sih nggak baik, kenapa begini, kenapa ambil ini, kenapa ambil itu. Oh berarti kita Tuhannya dong. Siapa yang mendefinisikan baik? Jadi akhirnya banyak kali Tuhan tidak hentikan badai hidup di sekitar kita. Tapi mungkin Tuhan sedang menghentikan hati yang ragu sama Dia. Stop meragukan aku.
aku masih Allah yang sama. Tapi Tuhan kan, kita tuh kayak gini ya, Tuhan coba saya jadi Tuhan, pasti lebih bagus caranya ya. Kalau saya jadi Tuhan, maka ini saya akan hentikan, itu saya akan hentikan. Tapi Tuhan bilang, no, bukan kamu Tuhan, masih saya Tuhan. Jadi apa yang Tuhan katakan? Tetap dalam rutinitasmu, lakukan aja. Dan lihat aku menopang kamu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kata menanti-nantikan ini maksudnya apa? Saya coba cari beberapa terjemahan ya. Kalau Alkitab King James bilangnya wait. Ini salah satu Alkitab bahasa Inggris pakai wait juga. Nah, tapi Alkitab NIV, New International Version, itu menggunakan kata hope. Lalu Alkitab GNT, Good News Translation, dia menggunakan kata trust. Ini semua saya rasa satu saudara kandung ini ya. Hope, trust, wait. Jadi nunggunya bukan pasif. Orang yang menantikan Tuhan itu yang dapat kekuatan. Jadi apa artinya menantikan Tuhan? Tunggu aja Tuhan, pokoknya sudah. Oh tidak, menunggu yang dimaksud adalah sebuah pengharapan yang aktif, sebuah kepercayaan yang aktif. Walaupun mungkin kita belum bisa lihat solusinya. Ini beda ya. Orang Kristen kita seringkali disebut orang percaya. Tapi apa yang paling sulit kita lakukan dalam hidup? Percaya. Percaya memang bahwa Tuhan baik. Kita itu masih sering meragukan Tuhan. Kayak Tuhan lagi gak suka sama saya. Kenapa mertua saya kayak begitu? Enak kan jadi Hawa, gak punya mertua. Hawa memang perempuan paling beruntung di dunia, katanya gak punya mertua ya. Nah tapi itu cara pikir yang salah. Kalau kita belajar percaya bahwa yang Tuhan izinkan memang mungkin masih sulit kita pahami. Jadi ini adalah sebuah keaktifan. Sehingga begini, situasinya sama, tapi kalau hatinya tidak percaya, kosakatanya apa? Marah, bosan, maki-maki Tuhan. Tapi kalau situasinya masih sama, pulang dari sini mama mertuanya masih itu kan? Tapi hatinya percaya sama Tuhan, kosakatanya berubah. Kosakatanya, oke lah, saya akan lebih banyak berdoa buat dia. Saya akan lebih ramah kepada dia. Sama, situasinya kan nggak banyak yang berubah. Pulang emang begitu dengar khotbah ini, pulang rumah beda. Ada yang masih kontraktor ya, kontrak kiri kanan gitu ya. Kalau begitu selesai dengar khotbah sudah dapat rumah? Enggak juga. Situasinya masih sama, tapi hati yang percaya membuat kosakata kita berbeda. Jangan-jangan kosakata kita karena hati yang lagi ngedumel, mengeluh, akhirnya bosan, dia merasa butuh healing. Jadi bukan lari dari rutinitas ya. Jadi but those who hope in the Lord, wait in persistent. Jadi menunggu dengan keaktifan. Dan terakhir Tuhan kasih tahu, aku siapa. Nah ini bukan hal baru kan. Siapakah Tuhan? Yang adalah sumber kekuatan. Lihat ayat 28. Tuhan ialah Allah kekal. Tuhan menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Coba kita lihat satu-satu. Allah kekal, everlasting God. Berarti dia Allah kekal, dia pencipta, dia powerful God. He will not grow tired. Yang terakhir, dia wise. His understanding no one can fathom. Tidak ada yang tidak terduga pengertiannya. Jadi di saat kita butuh kekuatan, jangan cari yang lain, datanglah sama Tuhan. Karena dialah sumbernya. Dialah kekal, Allah kekal, dia pencipta. Kadang-kadang saya suka gini ya, Tuhan kau pencipta, berarti kau yang ciptakan juga hatinya mertuaku ya. Kalau gitu Tuhan urus dia. Itu urusannya Tuhan. Tuhan, saya gak bisa ubah hatinya, tapi saya berdoa mencipta, jamah hati. Jadi kalau kita punya kepercayaan, kosakata kita berubah. Situasinya mungkin sama. Tuhan, saya nggak tahu minta nasihat sama siapa. Kalau pergi dukun ini beda, pergi dukun itu beda. Ya udah baca firman, nasihatnya di situ, dia penuh hikmah. Orang Kristen soalnya gitu ya, ketika
Suka lihat tulisan ketika cinta ditolak, dukun bertindak. Kalau masih orang Kristen tapi masih percaya hal-hal begitu. Apalagi kalau sekarang layani anak siswa gitu ya. Iya kak, pantas kami nggak cocok kak, kita beda bintang. Hah? Oh gitu. Kakak apa? Saya Capricornus sih. Oh, kita nggak cocok ya kak. Lah, belum ngobrol, belum apa udah nggak cocok aja. Kenapa? Karena hidupnya dikuasai bintang, bukan dikuasai oleh pengertian Tuhan. Ini tadi ya, tidak terduga pengertiannya. He is a wise God. Maka sebagai penutup, ibu-ibu sekalian, kita perlu punya relasi dengan Tuhan. Makin sulit pergumulan hidup kita, makin sulit tantangan kehidupan, tidak ada cara lain. Empowered by God, not by healing. Oke lah, silakan pergi healing, tapi pulang. Kalau saya, kadang-kadang ada gini ya, saya mau mundur dulu kak dari pelayanan ya, itu kemungkinan nggak balik. Orang-orang yang begitu tuh, sorry ya. Kalau saya bilang kalau benar-benar kamu mundur sebentar supaya kamu, iya kak, toksik banget pelayanan di tempatku kak, saya ingin mundur dulu sebentar. Tapi waktu kamu mundur untuk apa? Untuk masuk lagi. Tapi kalau kamu mundur, lalu kemudian dari luar tambah kelihatan jeleknya teman-teman kita kan? Memang tuh, oh kamu begitu sama dia, oh saya juga dulu sama dia begitu. Sudah klop udah. Jadi memang ngeri ya. Jangan berhenti rutinitas. Yang capek melayani, apa cara lainnya? Tetap melayani dengan hati yang segar. Miliki relasi dengan Tuhan. Nah, gambaran yang Tuhan kasih ya, Raja Wali yang naik, terbang, yang berlari. Jadi ini bukan keluar dari rutinitas. Raja Wali kan tugasnya, ya bukan tugasnya, sehariannya terbang. Ya kecuali dia malas gitu ya. Orang yang berlari tidak jadi lesu. Tuhan mau bilang seperti saya waktu baca ini, jadi ternyata tuh angin yang bikin Raja Wali naik tinggi. Raja Wali itu waktu dia habis kepakkan sayapnya, ketika nanti dia lihat angin atau ada angin yang dia rasa, dia akan cuma terbang taruh seperti ini. Jadi dia naik itu dengan kekuatan sayapnya itu, maksudnya angin itu. Nah Tuhan lagi mau bilang, kamu mau naik tinggi seperti itu? Ya udah terbang aja. Nanti aku yang jadi anginnya, membawa kamu lebih tinggi. Apalagi, aku kekuatanmu yang lari tidak capek. Kok bisa? Karena Tuhan kekuatan. Besok rutin lagi ya, bangun pagi. Suaminya masih sama? Masih ya. Anaknya masih sama? Masih. Mertuanya masih sama? Masih. Tapi Tuhan sudah kasih kekuatan baru gitu ya. Dan terakhir, I will revive you. Tuhan yang akan memberikan pemulihan. Jadi respon kita apa? Ya sederhana, terus bergantung sama Tuhan. Ya ibu-ibu sekalian, maka terus bertumbuh ya. Tidak ada dari kita yang sudah selesai dengan Tuhan. Satu-satunya mata kuliah yang kita nggak pernah selesai selama hidup, mata kuliah mengenal Tuhan. Nggak ada pendeta pun kami nggak bisa bilang, oh saya sudah kenal Tuhan, saya sudah sekolah STT, sudah selesai S1, S2, S3. Nggak cuma S2, S3 ya, Samsung aja S24, saya juga S24 gitu ya. Tapi relasi dengan Tuhan itu setiap hari. 3 hal Tuhan kasih buat kita ya. Pertama, Tuhan kasih Roh Kudus. Ingat, kita punya Roh Kudus. Orang Protestan kita percaya Roh Kudus sudah ada dalam hati orang yang percaya. Gereja lain aneh-aneh. Ya sorry lah ya, karena di gereja sendiri bilang ngomong begini ya. Mereka bilang, oh terima Yesus dulu, habis terima Yesus nanti terima Roh Kudus. Ajaran dari mana itu? Tapi banyak juga orang GPIB jajan ke tempat lain, terus di sana sudah baptis apa lagi? Saya baru baptis api Pak kemarin. Saya bilang ya mungkin maaf ya, kami juga di gereja nggak ajarkan terima Yesus sama terima Roh Kudus. Di sana bilang ada kebaktian penerimaan Roh Kudus, saya sudah terima. Kenapa? Nggak usah pergi ke tempat lain. Roh Kudus itu Allah Tritunggal, masa terima Yesus Roh Kudus ketinggalan di luar? Yesus masuk dulu, terus ada Roh Kudus panggil-panggil lagi. Sini. Baru itu panggil-panggil lebih aneh lagi. Mesti pendeta tumpang tangan. Kalau pendeta tumpang tangan sudah. Oh ya sudah masuk Roh Kudus. Itu jangan Roh Kudus. Ya, kok jadi liar begitu ya. Jadi hati-hatilah ya. Mulai zaman-zaman pandemi banyak orang GPIB juga cari YouTube sana sini ajaran aneh-aneh.
No, kita mesti tetap melihat. Terima Yesus sama terima Roh Kudus. Di mana ayatnya? Coba lihat ayatnya ya. Coba buka 1 Korintus 12. Ini kalau ada yang tanya-tanya begitu, gimana Pak Pendeta? Ada ayatnya. Jadi jangan pikir GPIB gereja kita gitu-gitu aja. Kayaknya nggak ada Roh Kudus. Kata siapa nggak ada? Ya, coba lihat 1 Korintus 12 ayat 3. Coba kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. 1, 2, ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain. Jadi kalau kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu pekerjaan siapa? Roh Kudus. Sudah ada, sudah. Dan karena dia sudah ada, kita bisa berelasi dengan Tuhan. Di hati setiap yang percaya, Roh Kudus ada. Sehingga kehadiran Roh Kudus itu, kalau kita bilang jangan mendukakan Roh Kudus. Jadi kita mesti dengar-dengaran ya. Yang kedua, Tuhan kasih firman Tuhan. Bagaimana supaya kosakata kita berubah? Ya, miliki relasi dengan Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari supaya kosakata kita bukan memaki. Ya, kalau yang tiap hari masuk cuma sinetron ya. Ayo mari kita bunuh anak tetangga kita. Ya ampun. Saya sampai bilang ini kalau ibu-ibu cuma nonton sinetron, pasti keluarnya juga kalimatnya gitu. Pergi bunuh saja, mari bunuh. Tapi kalau kita, ada pengampunan, ada pemulihan. Jadi apa yang masuk itu yang keluar. Kalau yang masuk sinetron ya begitu ya. Oleh kalau lihat sekarang film-film di bioskop juga itu, ipar adalah Mahmud gitu ya. Aduh, sampai beberapa udah ya, mulai ada ipar tinggal di rumah. Hai Mahmud. Karena ternyata di kitab mereka ada ya, di hadis mereka itu ada ya, bahwa tidak boleh satu rumah sama ipar. Benar juga satu sisi ya, apalagi kalau iparnya cantik ya. Tapi kan kemudian kita juga punya Roh Kudus yang menolong kita tidak berzina sama ipar kita gitu kan. Jadi ipar adalah mau, kemarin kayaknya ngetop banget tuh film. No, yang pimpin kita firman Tuhan. Beberapa ibu-ibu mulai, iya kak, saya ketemu ada beberapa orang yang konseling juga gitu ya. Iya kak, saya pokoknya ikutin hatiku deh, hatiku mau apa, pokoknya yang penting saya senang. Ini lagi masalah sama suami. Yang penting saya senang, aku ikutin apa kata hatiku. Menurut kakak gimana? Nggak ada di Alkitab ikutin hatimu. Kenapa? Ingat, hatimu sudah jatuh dalam dosa. Yehezkiel berkata, betapa liciknya hati. Bahkan lebih licik dari yang lain. Maka di Alkitab bilangnya ikuti firman Tuhan. Jadi nggak ada tuh follow your heart itu memang banyak orang bilang di YouTube di mana follow your heart. Tapi kalau bukan itu, kamu follow your heart apa? Iya, pokoknya hari ini suami saya nggak kasih makan, tapi biar dia rasa. Nah, kenapa? Biar hati gue senang. Saya sampai bingung gitu ya. Lu lagi bertanding ya? Sekarang berapa kosong? Saya digituin kemarin sama dia. Nah sekarang saya balas, biar dia rasa. Oh gitu ya. Nanti selanjutnya balas lagi, balas-balasan gitu. Lama-lama udah hancur. Datang juga ke pendeta juga mau bikin apa gitu ya. Kadang-kadang saya pikir, karena yang memimpin hidup sehari-hari bukan firman Tuhan. Yang terakhir kita punya komunitas ya. Nah bersyukurlah kita punya ibu-ibu punya PKP seperti ini komunitas untuk kita bertumbuh, saling mengasah satu sama lain. Jadi empower by God. Kadang-kadang kan Tuhan nggak kelihatan kan ya. Mana Tuhan. Tapi waktu kita lagi berduka, kita lagi sakit, ada orang yang datang saja, mungkin cuma begini-gini ya, pupuk aja ya. Iya rasanya kayak Tuhan dekat ya, karena Tuhan pakai komunitas. Maka mari hari ini kiranya kita boleh menghidupi firman ini. Tuhan gak lupa sama kita. Kalau kita rasa Tuhan lupa sama kita, masalahnya bukan di Tuhan, tapi mungkin di kita. Tuhan lagi mau bilang, aku gak marahin kamu kok, aku cuma mau bilang, aku masih sama. Aku ada, aku berjalan bersama kamu. Kuatkan hatimu untuk percaya, sehingga kosakatamu bukan lagi kosakata yang meragukan Tuhan, tetapi memuliakan Tuhan. Amin. Mungkin ada satu lagu yang ini lagu sangat berkesan buat saya beberapa tahun yang lalu waktu belajar. Ini judulnya Blessing, ya. Ada terjemahan bahasa Indonesianya,
Jadi lagunya yang nyanyi namanya Laura Story. Ini mungkin kalau sering lihat di YouTube tuh indah sekali ya. Kita lihat sama-sama. Silakan. Kita doa minta berkat, Tuhan belum kasih, ya, gitu ya. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. All the while, you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise?
cari di YouTube ya. Jadi tidak selamanya berkat itu hanya di saat suasana lancar. Dari mana kita tahu Tuhan dekat? Justru waktu habis nangis-nangis ya. Iya ya. Kok kamu dekat gitu ya? Kalau lagi punya 1M, 2M, Tuhan dekat? Paling gereja lagi minta sumbangan. Gitu ya. Oke. Mungkin ada ibu-ibu yang ingin sharing, mungkin ingin cerita atau ingin bertanya, boleh ya. Mungkin 5 menit ke depan ada waktu, silakan. Silakan kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa juga ya. Jangan bikin pusing pembicara. Iya, yang cerita. Terima kasih. Di sini saya benar-benar mau cerita ya, bahkan saat anak saya Vinci ditabrak, begitu. Padahal dia itu boleh dibilang pengerja gereja ya Pak ya. Dia pengerja gereja di PDS. Begitu aktif, begitu gak pernah. Saya aja kalah sama dia. Kalau mengenai Alkitab, oke. Pada saat dia tabrakan, apa yang terjadi? Kecewaan. Dia marah sama Tuhan. Tuhan kenapa? Saya bilang begitu. Saya bilang, saya bilang begitu. Coba kamu buka itu di YouTube. Baca Alkitab dan buka itu di YouTube. Coba apa yang mereka terima? Semua apa yang kekecewaan orang itu kembali ke Tuhan. Jadi dia kekecewaan dia sedikit demi sedikit. Yang tadinya dia marah sama Tuhan, kenapa saya bisa ketabrak? Karena ketabrak itu kan dia satu, dia merasa kehilangan pekerjaan. Kedua, pendapatan. Ketiga, dia cacat. Itu yang ada di pikirannya. Lama juga saya harus berselisih paham sama dia. Nah, saya pikir kan dia udah dewasa ya, udah 40 tahun. Berarti udah dewasa dong, udah lebih dari dewasa. Gimana caranya saya seorang ibu yang kayaknya saya juga nggak mampu gitu untuk mengajarkan dia untuk kembali supaya dia nggak begitu terlalu kecewa. Akhirnya 2 hari, 3 hari masih juga mendukung. Akhirnya dia hari kelima, kalau nggak salah itu dia dapat doa dari tante siapa sih yang anaknya suka main piano? Dan Februari, nah itu satu gereja. Nah sama oma itu datang, bukan datang, by phone, mendoakan. Jadi karena mereka sama-sama Tibet kan, di situ dia baru sedikit sadar bahwa karena tante itu juga dulu pernah mengalami itu. Akhirnya dari kesaksian dari tante itu baru dia sadar. Dia lihat tuh semua YouTube itu, kenapa ini ya orang kecelakaan semua, banyak sekali orang-orang yang berduka menyalahkan Tuhan, berduka kecewa menyalahkan Tuhan. Di situ dia baru pada dirinya sendiri. Akhirnya saya bersyukur dia boleh kembali, saya bersyukur dia boleh kembali lagi untuk aktif. Nah, itu saya bersyukur sekali di situ dia. Ya puji Tuhan dia dengan operasi lulus, dia boleh berjalan normal dan tidak pecah. Itu puji Tuhan. Iya, terima kasih kesaksiannya. Pasti tidak mudah ya waktu ngalamin ya.
Tapi ya kita bawa firman begini dengar gampang ya. Kalau udah ngalamin nangis-nangis dulu baru oh ya. Tapi ada caranya Tuhan memulihkan. Ada lagi mungkin? Bu Pendeta? Terima kasih Pak Pendeta. Saya sungguh menjadi penguatan ya, khususnya saya pribadi. Terus terang saya ada pergumulan dari keluarga, dari kakak saya. Walaupun kami ini keluarga hamba Tuhan ya, tapi ada energi yang saya terima dari Pak Pendeta tadi menyampaikan. Jadi saya punya kakak ini awalnya itu dari semenjak beliaunya itu mengenal yang sekarang menjadi suaminya. Itu saya sebenarnya sudah tahu bahwa dulu kan calon ipar ya, sekarang ipar saya. Jadi sebelum menikah itu orang tua itu sudah melarang mereka berdua itu menikah. Tapi karena saya sebagai anak harus memberikan penguatan kepada orang tua saya, sudahlah Pak, Ibu, mereka yang menjalani itu. Dan sungguhan Pak Pendeta, semenjak mereka menikah dari tahun awal sih nggak kelihatan, tapi setelah lahir anak pertama itu kelihatan ada bibit-bibit nggak baik dari suaminya. Sampai kemudian tahun demi tahun, puluhan tahun sama anaknya sekarang kurang lebih 26 tahun. Kakak saya ini masih mengalami istilahnya tekanan batin karena suaminya ini akhirnya itu tidak setia sama istrinya, dan punya selidik ketahuan bahwa suaminya ini ada wanita lain, dan ada mungkin ini belum belum kami buktikan bahwa ada anak di situ. Nah saya ini terus terang sebagai adik yang harusnya ngomong istri dari Pendeta ya. Kadang saya ini keluar manusia saya untuk artinya sebagai manusia ini pengen menghakimi lah istilahnya ya. Kan dia pegawai negeri, dan kemarin sempat kakak saya datang kan. Saya sebagai manusia ini, ayo bagaimana? Apa saya beresin? Saya gitu. Tapi puji Tuhan, kakak saya ini orangnya luar biasa kuat. Tapi sebenarnya tahun-tahun kurang lebih 5 tahun lalu lah, kakak saya ini memang belum ada artinya istilahnya hati yang legowo untuk menerima kenyataan gitu. Dan tapi saya sebagai keluarga akhirnya kan sepeninggal orang tua nggak bisa memberikan kekuatan yang lebih ini ya dari orang tua. Akhirnya kami sebagai adik-adik untuk menguatkan kakak saya ini. Dan memang saya bilang jangan ada kata bercerai, gitu kan? Saya bilang Tuhan itu memberikan visi dan misi buat kamu. Aku percaya kakak ini akan menang. Saya bilang gitu. Nah puji Tuhan, berjalannya waktu, 5 tahun kebelakang ini, terus terang kakak saya ini pindah gereja Pak Pendeta. Yang awal dari GKJW, karena mungkin spiritnya, seperti itu. Jadi pindah ke GPDI, sehingga namanya GPDI ini ada baptis selam. Sempat kami kontra dengan kakak saya karena pemahaman iman. Saya percaya pemahaman kita kan 1 kali meterai. Sempat itu kami bergejolak di situ, tapi kakak saya ini tanggung jawab saya nanti bertanggung jawab sama Tuhan. Karena semenjak saya mengikuti gereja ini, saya ada penguatan di dirinya untuk lebih survive, kuat untuk menghadapi kenyataan hidupnya. Saya bilang, Mbak ini harus kuat karena saya kan harus kuat. Saya bilang gitu.
berjalannya waktu pasti Tuhan akan bertindak. Saya bilang gitu. Jadi makanya kalau boleh Pak Pendeta sarankan ke saya sampaikan ke kakak saya supaya bagaimana untuk tadi saya percaya ketika kakak saya dekat sama Tuhan lebih lagi, ada kekuatan di situ. Mungkin ada lagi yang mungkin bisa menjadi penguatan untuk saudara saya ini. Dan ini memang sebenarnya pergumulan saya pribadi. Gitu, Pendeta. Terima kasih tadi sudah menguatkan saya. Terima kasih banyak Bu. Satu sisi apa yang Ibu tunjukkan itu sudah pas lah ya. Karena kalau saya lihat begini ya, buat saudara-saudara kita yang mungkin dalam pergumulan, dalam masalah, datang dengan penghakiman tidak selamanya itu jadi caranya. Kalau itu mungkin kami ini orang, biasa gitu ya. Saya kan orang Ambon kan, kalau orang Ambon pokoknya harus tegas, tapi kita kehilangan dia selamanya, itu bisa jadi begitu. Nah, salah satu yang mungkin saya garis bawahi yang Ibu dan keluarga lakukan, tetap jadi sahabat. Buat saya, selain memang biarlah dia dekat dengan Tuhan, tetapi kita yang dekat tetap jadi adik yang baik, sahabat yang baik. Karena bagi saya, kita nggak bisa buang keluarga juga kan. Maksudnya ketika kita tidak setuju dengan apapun yang dia lakukan, tetapi beberapa orang kan ambil jarak ya, misalnya dengan keluarga yang seperti itu atau mengalami pergumulan, bahkan kandung sekalipun bisa begitu rupa. Saya pikir yang Ibu ceritakan tadi, saya malah highlightnya itu, Ibu dan yang lain-lain masih tetap melihat dan jadi adik-adik yang baik buat dia. Itu kekuatan. Dari mana dia tahu orang Tuhan menerima dia? Saya pikir juga dari penerimaan adik-adik. Jadi yang tadi ingat yang sisi komunitasnya. Jadi dekat sama Tuhan, tetapi kenapa misalnya dia ke gereja itu dia lebih mendapatkan? Karena saya pikir juga pasti ada sesuatu yang ya kita harus akui ya. Kadang-kadang gereja-gereja seperti itu mungkin doktrinnya tidak pas dengan kita, tapi kekeluargaannya kadang-kadang gila ya. Sampai ya untuk beberapa orang bahkan campurin hidup orang banget gitu kan. Tapi untuk beberapa orang tuh pas dalam pergumulan itu dia dapat. Nah itu yang saya lihat, kalau dia dapatnya di sana, di keluarga dimarahin atau nggak diajak ngomong atau apa, terus cuma di gereja, saya pikir enggak. Justru yang Ibu tunjukkan tadi, thank you ya, itu jadi teladan untuk kita semua bisa melihat keluarga lah tempat di mana kita jadi orang-orang yang support bagi orang yang sedang mengalami pergumulan. Thank you ya Bu ya. Oke. Ini kita juga ada kedukaannya, jadi jangan lebih lama lagi ya. Tapi oleh saya lagu tadi ya. Kalau mungkin udah lupa khotbahnya, putar lagunya aja ya, supaya kita juga mungkin dikuatkan. Izin, kan materinya udah ada di Boleh. bisa di-share. Boleh. Termasuk saya kirim lagunya juga sebenarnya ada ya. Ya, thank you. Kita doa sebentar ya. Tuhan terima kasih, tak habis-habisnya kami bersyukur karena Tuhan baik. Dan kebaikan-Mu itu juga kami terus nikmati di dalam pergumulan demi pergumulan. Ada hal yang mungkin sudah selesai sehingga jadi kesaksian, tetapi ada hal yang mungkin belum selesai dan masih jadi pergumulan. Maka di dalamnya kami bersyukur, kami punya Tuhan yang tidak meninggalkan kami. Kami punya firman yang menolong hidup kami, mengubah kosakata yang begitu egois yang kami miliki. Dan kami bersyukur punya komunitas, baik itu keluarga kandung kami punya keluarga rohani yang juga bisa menopang kami. Kiranya Tuhan, ini semua menjadi kekuatan bagi kami untuk melalui hari-hari kami ke depan. Berikanlah pertobatan, berikanlah pengampunan, berikanlah pemulihan bagi semua kondisi-kondisi yang kami dan keluarga kami alami. Sekali lagi terima kasih untuk firman-Mu, dan kami doa supaya kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.